Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 1 atas nama Al-Wadaniyah, Fitrianingsi, Kiki Wulandari, Melati Malawat, Ririn Sriningsi, Rodi Al-Jasiyah, ingin mempresentasikan tugas kami tentang pelanggaran perikanan dan kebijakan pemerintah. Pelanggaran perikanan yang pertama, illegal fishing. Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Unreported fishing adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. Yang kedua, UU fishing adalah istilah luas dari berbagai macam dan dimensi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan wilayah yurisdiksi nasional seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan. Yang ketiga, dampak dari tindakan illegal fishing juga mempengaruhi perekonomian negara Indonesia. Dampak dari tindakan illegal fishing adalah kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut, banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Apa saja kegiatan illegal fishing? Kegiatan illegal fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia diantaranya penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan jenis ikan atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Apa saja dampak yang akan terjadi akibat penangkapan ikan secara ilegal? Dampak dari illegal fishing adalah merusak kelestarian ikan di laut Indonesia, merugikan ekonomi negara, kerusakan lingkungan. Illegal fishing melanggar kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, apa usaha pemerintah untuk mengatasi illegal fishing di perairan Indonesia? Masalah illegal fishing sendiri merupakan isu nasional yang berdimensi global. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Pelanggaran perikanan. B. Destructive fishing. Destructive fishing merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia. Destructive fishing menyebabkan kerusakan terumbu karang, ikan-ikan kehilangan habitatnya dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Pelaku destructive fishing bertujuan memperoleh keuntungan besar secara instan, akan tetapi perbuatan ini justru mengakibatkan kelangkaan ikan pada akhirnya merugikan pelaku itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis destructive fishing. Destructive fishing menggunakan bahan peledak. Bahan peledak yang sering digunakan umumnya berbahan baku pupuk yang dirakit dengan cara menempatkan pupuk tersebut di dalam botol dan kemudian diberi sumbu. Kemudian, destructive fishing menggunakan bahan peracun. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peracun umumnya menggunakan bahan baku potasium sianida yang ikan yang terkena racun kemudian pingsan untuk beberapa waktu, sehingga kerap juga disebut pembiusan ikan. Ikan target pembiusan adalah ikan hias atau ornamental fish dan ikan karang konsumsi. Destructive fishing menggunakan setrum. Penggunaan setrum untuk menangkap ikan masih sering terjadi di Indonesia. Setrum yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya, apa kebijakan pemerintah terhadap pelanggaran perikanan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, dikenakan denda paling banyak 25 miliar rupiah. Itu saja hasil presentasi tugas kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.